yang paling baik adalah kita selalu mengingat Allah. Itu adalah salah satu cara yang terbaik dengan Oke. zikir. Alhamdulillah dia Zikir sholat ringan, Ketika sholat pun bisa Iya, anfal bisa seperti itu ya, anfal, tiba-tiba tiba-tiba. langsung Iya. bisa kayak kejadian kesurupan seperti gitu. itu. Iya. Pak Itu Ustadz, bisa menyakiti diri kalau sendiri itu loh Pak tadi Ustadz itu. yang terjadi tergolong kesurupan kah atau apa sih Pak Ustadz? Karena saya belum pernah melihat sedahsyat tadi itu. Iya, begini. Jadi jin itu ada banyak cara untuk masuk. Momennya dia masuk melalui air putih. Ini sebenarnya doanya itu, nanti kalau Ibu Puji itu sadar, doanya itu cuma hanya dua. Yang satu istighfar, yang satu hanya muji Allah. Muji Allah itu hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ya seperti itu sampai selesai. Nanti itu yang di dalam itu akan keluar sendiri, Bu. Hanya itu aja. Jadi kalau ditambahin, dibaca-bacain, malah masuk nanti. Ada yang masuk lagi, semakin dibacain masuk lagi, campur aduk lagi, nggak selesai-selesai. Jadi dengan adanya tadi udah mulai keluar, ya insya Allah nanti tinggal ditunggu waktunya. Nanti pada waktu memang Allah mengizinkan yang keluar banyak, mulai yang biasa kesurupan mulai menurun. Intensitasnya insya Allah menurun, menurun. Nanti kalau saya amati dari di tubuhnya yang begitu banyak makhluk itu biasanya sampai 3-4 tahun baru kelar istilahnya. Tapi intensitasnya insya Allah mulai menurun ya gitu. Insya Allah seperti itu. Gak bisa langsung karena saking banyaknya ya itu ya. Berarti insya Allah dengan obat yang dibawa pulang amalan tadi itu bisa pelan-pelan mengusir ya Insya Pak Allah Ustadz? iya, insya Allah iya Ustaz, sebenarnya. amin amin. Alhamdulillah Pak Ustadz iya. Ya udah enakan. Udah enakan. Oh udah sempat enakan. Udah enakan. Oh gitu, alhamdulillah. Biasanya dia kalau ada Maaf. ambulan, Pakai mic coba. biasanya kalau dia ada ambulan, dia selalu begitu. Sendawa itu tidak berhenti. Sendawa tidak seperti kita sendawa habis makan. Sendawanya dia luar biasa suaranya. Oh, Dan gitu. mungkin dia sudah malu dengan begitu gitu loh. Dia malu setiap sendawa. Alhamdulillah kemarin setelah ketemu Pak Ustadz, Iya. kata dia enakan. Oh, Jadi dia alhamdulillah. di ambulan tuh kalau lewat udah nggak sendawa segitu Oh gitu loh. gitu. Dan Ya, memang masih alhamdulillah. melihat kata dia ada, ya katanya sih yang di ambulan itu kadang ada yang nangis, ada yang apa gitu. Jadi Iya, dia iya. capek gitu Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah mulai kemarin ada setelah perkembangan Pak Ustadz bagus? Oh, kemarin alhamdulillah. ada perubahan, dia bilang alhamdulillah. Iya, iya. Cuma kata dia ini agak tangannya yang agak berat ini. Kayak ditibanin gitu dia bilang. Itu kenapa ambulan ya? Dia jadi setiap ada ambulan lewat, misal saya kan lagi pergi jalan gitu loh, tiba-tiba ada ambulan di sebelah dia, langsung itu dia sendawa sebesar-besarnya nggak sekali, nggak berhenti. Dan itu akhirnya dia langsung kemasukan, jadi saya sering banget. Pernah ada traumakah dengan mobil ambulans atau mungkin ada kerabat tercinta yang Tidak. tidak ada ya? Ya. Andi ada pertanyaan Gandhi, ada komentar mungkin? Iya, saya setuju dengan Pak Ustadz bahwa Islam mengajarkan kita bahwa semua penyakit itu berasal dari hati. Hati yang kosong, yang paling baik adalah kita selalu mengingat Allah. Itu adalah salah satu cara yang terbaik dengan zikir. Alhamdulillah dia sholat. Zikir ringan, Ketika sholat pun bisa anfal seperti itu ya, tiba-tiba langsung bisa kayak kejadian kesurupan seperti gitu. itu. Iya. Pak Itu Ustadz, bisa menyakiti diri kalau sendiri itu loh Pak tadi Ustadz itu. yang terjadi tergolong kesurupan kah atau apa sih Pak Ustadz? Karena saya belum pernah melihat sedahsyat tadi itu. Iya, begini. Jadi jin itu ada banyak cara untuk masuk. Momennya dia masuk melalui air putih. Nah, dia masuk lewat mulut. Ngendonnya di ulu hati, di lambung. Nah, kalau dia ngendon di lambung, nanti orang yang sudah terbiasa begitu, dia nanti ada penyakit yang dia tidak pernah berpikir bahwa dulu sering minum air putih dari orang pintar itu bermasalah. Sehingga bisa sesak. Dia sesak terus. Nah, sesak ini nanti lama-lama kan sesak, nggak bisa napas, oksigen kurang, jin itu naik nanti ke kepala. Nanti ke kepala dia nyebar ke arah telinga, ke arah mata, ke arah otak Pak kecil. Ustadz, dia sering sesak kalau udah begitu. Iya, makanya di situ jin itu pinter sebenarnya, cara penyebaran pinter. Jadi kalau sudah menguasai telinga, menguasai mata sama otak kecil, sekali getaran dari jin itu zek gitu, udah dia pasti pingsan. Jadi kayak orang kepukul. Iya.
Seperti pingsan yang tadi ya Pak. Iya, seperti tadi. Jadi orang harus paham. Jadi orang kesurupan itu tidak, ini kesurupan apa? Kalau dilihat, oh ini kesurupan ilmu, bukan kesurupan ketempelan. Jadi beda. Selama ini orang kan tidak tahu kesurupannya Iya, apa. kita nggak tahu ya. Kesurupan Aku itu taunya kan, kesurupan tuh ketempelan iya, jin ketempelan. atau apa. Iya. Ternyata kalau ini lebih ke Ini ilmu, lebih yang keren mendarah lagi. daging gitu. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Dan Kesurupan ada ini siapapun keren-kerennya. orangnya nggak akan bisa. Dia nggak ngerti ini kesurupan ilmu. Nah ini ketahuan, ini kesurupan ilmu. Nah ilmunya harus keluarin. Nah ilmu di dalam ini terkunci oleh pengobatan. Terkunci oleh amalan-amalan lain yang mengunci. Nah ini harus dikeluarkan sebenarnya. Nah setelah ini dikeluarkan baru nanti ilmu-ilmu keluarga itu baru dikeluarkan. Iya. Nah insya Allah kalau udah itu mulai nanti ada bersih. Nggak akan kemana-mana. Insya Allah seperti itu. Ya Allah, amin Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Nanti Ibu Iya, amalan yang tadi kata Pak Ustadz, kalau bisa dilamalkan di rumah dan kalau bisa berhenti menemui yang kira-kira bisa malah menimbulkan maksiat yang lebih lagi Pak Ustadz ya. Yang jelas musyrik itu. Itu musyrik gitu Musyrik, jadinya ya, musyrik. Jadi kalau bisa berhenti karena kita nggak tahu niat orang apakah baik atau tidak, malah menanamkan yang tidak baik ya. Jadi amalan tadi cukup ya Pak Ustadz? di Cukup, rumah, ya? insya Allah cukup sekali itu. Semoga mbaknya cepat sembuh. Ibu sabar-sabar panjang umur ya. Insya Allah Pak Ustadz, anak saya bersembuh ya Pak Sama, Ustadz. amin, insya Allah, amin Ibu. Ya, pemirsa kami akan kembali setelah yang satu ini masih di Rahasia Batin dan kita akan bertemu dengan narasumber yang kedua kita dengan permasalahan berbeda. Jangan kemana-mana. Sabar ya. Rahasia Batin masih bersama dengan Ustadz Danu di sini dan juga Andi Asril. Dan kalau misalkan saya bisa ambil pelajaran dari pesan di segmen pertama bahwa sesungguhnya Pak Ustadz menyarankan kita semua khususnya orang tua, jika memang anak Anda, sekali lagi anak Anda yang mungkin masih balita atau bayi bahkan, memiliki gejala bahwa mereka memiliki teman dari dunia gaib, sebaiknya secepat mungkin disembuhkan atau didoakan. Karena kalau sudah mengakar bisa puluhan tahun lamanya, bahkan bisa menjadi seperti Ibu Puji yang telah didoakan oleh Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, sekarang kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua ya. Langsung saja saya persilahkan. Nah, Ibu naik ke atas boleh, Bapak naik ke atas juga boleh. Bisa satu mikrofon lagi? Iya. Ibu, oh Bapak, Ibu sebelah. Ya. Kebetulan Pak Ustadz, tadi saya ketemu beliau-beliau di dalam lift dan tampaknya memang hadir di sini dari Jakarta. Ibu betul tadi kita sempat ngobrol ya. Oke, ini kalau boleh tahu yang ada yang ingin disembuhkan lah, yang ini didoakan Ibu atau Bapak? Jadi Saya. Ibu, boleh lebih dekat Ibu Bapak? Saya. Ibu ya, Iya. boleh ceritakan sebenarnya seperti apa Ibu ini permasalahannya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati. Saya dari Karangtengah. Saya sudah lama mau ketemu Pak Ustadz karena saya merasa ada sesuatu yang nggak beres di diri saya. Memang kejadiannya sih sudah dari 2016, tapi kesininya saya sudah berkurang Pak Ustadz. Cuman yang saya rasakan kaki saya di sini sering berat, sama di sini kayak pegel-pegel, sebelah sininya kayak yang nusuk-nusuk. Pundak Gitu. belakang kiri dan Iya, kanan Ibu. Kiri dan kanan gitu. Dan terus sering mimpi-mimpi yang bikin saya jengkel gitu loh Pak Seperti apa kalau boleh tahu Ibu? Seperti suami sama Wanita lain. Iya gitu. Jadi dikulik emosi saya sehingga saya marah dengan suami, dan suami saya 2016 itu pernah saya bangun-bangun suami saya babak belur Pak Ustadz. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan gitu. Ngamuk. Iya. Dan suami saya juga pernah menemukan saya di bak mandi gitu. Dan saya tidak tahu apa saya yang lakukan dan kenapa saya gitu. Saya juga merasa mungkin saya ada salah dengan seseorang atau siapa, saya nggak ngerti gitu. Oke. Iya, selama ini saya tidak berobat karena saya takut.
salah langkah. Jadi saya cuman ke saudara saya minta doain dong. Saya bilang ke suami, ke anak-anak. Kebetulan anak saya yang nomor 2, dia bisa melihat itu. Katanya, jadi kalau mau kemana mama nggak usah ikut. Mama nggak bakalan sehat kalau di situ, dia bilang gitu. Dan terus saya melihat ibu tadi. Jadi semenjak penagihan itu ada banyak kejadian janggal ya. Iya. Kalau lagi sholat gitu atau apa sedang beribadah, apakah ada yang aneh juga, gangguan, gaib? Ada. Seperti apa? Itu kadang-kadang saya lupa udah rakaat berapa ini. Bacaan kayak subhanallah wa bihamdihi itu subhanallah begitu doang. Diulang lagi. Saya bingung gitu jadinya. Tapi saya berdiri istighfar gitu. Saya serah